Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buka Mas Sebutin. Kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Materi ini mengacu pada keselamatan dan kesehatan kerja untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun? Menurut OSHA, Occupational Safety and Health of the Unit States Government, merupakan bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001, B3 didefinisikan sebagai bahan karena sifat atau karena jumlahnya, baik secara langsung tidak langsung, mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, serta membahayakan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, lanjut, yaitu mengenai, ini yaitu merupakan gambar dari klasifikasi dari bahan beracun dan berbahaya. Nah, apa sih ya tujuan untuk pengelolaan B3? Tujuannya yaitu pengelolaan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Ada klasifikasi B3, yang pertama yaitu eksplosif, mudah meledak, oxidizing, ada extremely flammable, flammable sangat mudah terbakar, toxic, harmful, corrosive, iritasi, dangerous to the government, bahaya, beginikan, resugonik, carcinogenic, terogenic, mutagenic. Kita akan membahasnya lebih terperinci. Yang pertama yaitu eksplosif, bahannya mudah meledak, seperti kayak tersonium, TNT, amonium nitrat, nitroselulosa. Bahan ini pada tekanan standar yaitu 25 derajat Celcius hingga dapat meledak atau melalui reaksi kimia. Lanjut, yang kedua ada oxidizing, ada pengoksidasi, yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan kebakaran lingkungan beserta sifatnya, dapat melepaskan oksigen atau limbah peroksida. Ini tidak stabil dalam suhu tinggi. Contohnya kayak hidrogen peroksida, koper rombat, kalium permanganat, dan kalium dikromat. Ada sangat mudah sekali terbakar, extremely flammable, yaitu pada nyala titik nyala di bawah 0 derajat Celcius. Di derajat Celcius sama dengan 35 derajat Celcius. Nah, yang keempat ada highly flammable, sangat mudah terbakar. Lanjut, yang kelima ada sebentar ya. Yang kelima ada toksik atau beracun, merupakan bahan cairan kimia yang mengandung alkohol kurang dari 24%. Nah, ini toksik beracun sering kita temui di dalam pabrik-pabrik maupun limbah-limbah yang banyak mengandung cairan kimia yang bersifat spontan atau apabila mudah terbakar gitu. Alkohol itu kan mudah terbakar dengan kadar 760 mg hidrogram. Yang keenam ada harmful, berbahaya. Lanjut, next. Yang ketujuh ada corrosive, iritasi. Nah, yang kesembilan ada berbahaya bagi lingkungan, yaitu menyebabkan salah satu sifat lapisan ozon. Kayaknya. Yang 10 ada karsinogenisik, yaitu bahan yang menyebabkan sel kanker, misalnya kayak dimethyl-sulfide, ada propylated, ada aldimelten, and sulfonated, atau kita bisa dengan EMS. Nah, yang ke-10 ada yang ke-11 ada teragonetik, yang mempengaruhi pembentukan serta pertumbuhan embrio pada bayi pada di dalam janinnya. Pada mutagenik menyebabkan perubahan kromosom pada genetika, sangat berpengaruh sekali. Nah, untuk penanganan bahan kimia, yang pertama ada
bahan kimia beracun dan korosif. Kedua ada bahan kimia mudah terbakar. Yang ketiga ada bahan kimia reaktif. Nah, untuk prinsip penanganan yang pertama yaitu memikirkan kemungkinan yang akan terjadi akibat tindakan yang dilakukan sebelum menanganinya. Yaitu sebelum melakukan penanganannya itu sudah ada prosedur tentang mengenai prinsip utamanya. Ada tindakan preventif maupun klasifikasinya. Maksudnya kayak tindakan ini harus kita apakan setelah ini, misalnya tangan kita tertuang minyak yang sangat panas. Apabila tindakan selanjutnya yaitu apa? Ini tertuang dalam prinsip utama dari sebuah penanganan dari klasifikasi B3. Misalnya kayak di dalam ruang AC itu harus menggunakan exhaust fan atau kipas yang keluar. Yang kedua ada ruang kerja harus berventilasi. Yang ketiga bekerja di atas angin dari bekerja emisi. Yang keempat memiliki APBD yang tepat. Misalnya seperti itu. Nah, lanjut yang kedua yaitu bahan kimia mudah terbakar. Misalnya kita terjadi akibat kebakaran ya, akibat bertemunya 3 unsur. Yang pertama mudah terbakar, panas dan oksigen. Nah, maka yang perlu dihindarkan adalah sumber-sumber panas seperti kayak api terbuka, atau bara, loncatan, bunga api listrik, hubungan listrik pendek, listrik statis, itu seperti. Nah, ini ada kimia reaktif. Nah, untuk pengendalian bahaya B3, yang pertama ada alat pengendali diri dan alat prosedur administrasi. Misalnya kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, kita harus mematuhi SOP dari perusahaan itu tersebut, berguna untuk mencegah kontak badan terhadap B3. Ada beberapa alat APD, diantaranya respirator, kayak topi, terus ada respirator melakukan pelindung hidung ya, kedua ada pakaian pelindung, sarung tangan, helm, dan sebagainya. Untuk penilaian prosedur administrasi, yang pertama yaitu ada training. Training merupakan tindakan preventif yang digunakan untuk memberikan edukasi terhadap pekerja-pekerja. Yang kedua ada labeling. Yang ketiga SDS, informasi bahaya pada identifikasi, yaitu informasi yang ditempel-tempel biasanya terdapat di sebuah pabrik atau perusahaan. Yang ketiga, program ini merupakan komunikasi informasi bahaya, pengendalian prosedur administrasi seperti housekeeping, kayak monitoring, dan sebagainya. Nah, mungkin saja itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.